Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, grup Bakri, grup Pak Prayogo, dan Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama, Bumi yang ditutup di harga 105, terkoreksi 2,7%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, Bumi didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, Bumi kepentok resisten, wajar enggak koreksi? Wajar. Tapi Bapak Ibu lihat siapa yang akumulasinya. Kemarin itu ada MG top buyer 6,5 miliar di 108. Berarti MG itu sekarang floating loss ya. Jadi kita nggak tahu barangnya berapa. Apakah sudah lama, coba tarik seminggu. Nah, MG itu punya di 108. Tetap floating loss ya, 20 miliar dia beli. Jadi gimana nih untuk Bumi? Ya kalau koreksi deket-deket 100 tuh sikat aja, nggak perlu pakai 90. Kita pakai level psikologi 100, jangan jebol. Jadi kalau di 100 tuh spek buy aja. Kita lihat besok. Kalau menurut saya ini bisa jadi, kalau memang nggak ada, ya mudah-mudahan nggak ada sell in May, tapi malah buy in May dan bullish May, ya harusnya Bumi nggak jebol 98. Dan pola important shoulder dia break. Mungkin 1-2 minggu tembus 110 lagi, 130 nih arah Bumi. Menarik, Bumi masih diperhatikan. Kalau mepet support beli 198. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut, BRMS yang ditutup di 372 terkoreksi 1,06%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, BRMS didistribusi. BRMS ya biasa aja nih. Masih aman nggak? Masih. Kalaupun koreksi sampai 350 tuh masih oke lah. Jangan pakai 340. Kita tarik ke atas 350 aja. Jebol itu gagal. Untuk gap ini nah kalau dia jebol 350 tuh jelek. Jadi kalau mau beli 360 ke bawah. Antri. Kenapa? Sama polanya nih. Bumi tadi important holder. BRMS bisa important holder. Kalau nggak ada sell in May. Itu aja kuncinya. Ingat aja kunci BRMS jangan jebol tuh 350. Itu. Lanjut. NRG yang ditutup di harga 182 terkoreksi 2,67%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya NRG akumulasi. Langsung saja katakannya, NRG di grup Borneo Trader sudah area TP kami TP1 190 192. Kemarin saya sudah imbokan kalau mau TP dulu boleh TP dulu di 190 192 dan ada koreksi. Jadi gimana untuk NRG? Ada potensi turun dulu. Kalau seperti ini nih naikin aja lah. Kita naikin supportnya. Menyesuaikan. Support ini sebenarnya menyesuaikan. Tapi kalau mau tetap pakai 170 juga bisa ya. Tergantung pengalaman. Tergantung kebiasaan melihat candle. Kalau saya melihat seperti ini ya melihat aja support yang dipertahankan nih. Ya. 3 candle nih. Berarti berapa? 175. Jebol itu ya udah gagal. Jadi kalau mau beli NRG bisa cicil 180 sampai 175. 173 buang. Udah nggak usah banyak lebar. Target kemana? 200. Kalau memang ada bullish di awal Mei minggu depan, energi minimal 200. Kalau dilihat harga oil masih sideways dan harga oil kemarin turun, hari ini rebound lagi, rebound tipis ya. Ya masih oke lah. Jadi energi masih aman, harusnya bertahan. 175 spek buy. Lanjut, Dewa yang ditutup di harga 112 terkoreksi 2,6%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Dewa didistribusi. Dewa 108 110 tuh area spek buy. Jebol 108 buang aja, gagal menurut saya. Ya, hati-hati. Ini kalau Dewa mestinya kalau memang bagus ada potensi bullish. Swing low-nya tuh nggak lebih dari 108. Ini juga pola cup and handle dan neckline-nya 120 tembus gas. 150 bisa di Mei. Ya, sebulan lah kita targetkan. Mudah-mudahan nggak ada sell in Mei. Kuncinya 110 108 jangan jebol. Itu aja untuk Dewa. Lanjut PKTR yang ditutup di harga 89 menguat 1,13%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PKTR akumulasi. PKTR bagus. Masih aman nggak? Masih, apalagi ada akumulasi ya. Kalau menurut saya untuk PKTR tetap pakai support 80. Itu nggak bisa ditoleransi. Harus 80 dijaga. Jebol itu downtrend. Itu aja. Target kemana? 100. Risk reward 1:1. Ke atas 11 poin, turun 9 poin. Ya seimbang lah 1:1. Silahkan kalau Bapak Ibu tertarik. Lebih cenderung kemana? Kalau menurut saya PKTR lebih cenderung ke atas. MACD-nya juga sudut kemiringannya lebih dari 45 derajat. Golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat. Harusnya masih bagus.
PKTR. Itu. Lanjut MMN yang ditutup di harga 6.825 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau di broker resminya MMN di distribusi. MMN masih sideways di atas, aman nggak? Aman. Kunci MMN kita hapus gambar ulang ya. Coba lihat trendline downtrend yang ditarik dari Juli 2024. Masih di dalam downtrend channelnya. Tapi kita bisa pakai berapa nih? Waduh, kedalaman kalau ke 6.000 ya. Support quote-nya memang 6.000. Tapi kalau mau aman, mau digas 6.500 harus dijaga. Dalam juga tuh kalau koreksi nawar. Kalau Bapak Ibu mau nawar. Beli di berapa? 6.600, 6.500. Stop loss 6.400. Kalau terus turun nanti buyback di 6.000. Atau kalau mau average down silakan. Kembali ke masing-masing. Kalau saya tetap pakai stop loss. Ya, kalau minat. Tapi karena masih banyak saham yang lain lebih menarik, saya lebih memilih saham lain. Ya, tapi kalau suka MMN dan feelingnya kuat di MMN, coba nawar. 6.600, 6.500 untuk buy on support MMN. Lanjut. Cuan yang ditutup terkoreksi 2,5% ke harga 6.825 asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya cuan masih ada akumulasi. Cuan harus bertahan. Ini kemungkinan besar. Kalau menurut saya cuan itu akan bertahan di atas 6.800. Toleransinya bisa pakai berapa? Ya 6.700 jebol itu buang. Ya 2% koreksi besok buang aja lah. Menurut saya disclaimer ya. Jadi cuan gimana? Bagus. Pokoknya tadi jangan jebol 6.700. Jadi cuan gimana? Masih melihat hari ini. Mudah-mudahan rebound ya. Kalau mau bagus memang hari ini harus rebound. Target cuan kalau jalan, mudah-mudahan memang ada bullish di Mei yang biasanya 90% itu memang sell in Mei, merah Mei. Tapi kita nggak tahu kan seperti apa market. Ya kalau bisa naik ya 8.000. Target kan 8.000, 8.800. Mudah-mudahan yang penting kuncinya jangan jebol 6.700 dulu. Tren jangka pendek. Cuan minggu ini. Lanjut. PTRO yang ditutup di harga 2.440 terkoreksi 2,4%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PTRO. Akumulasi. PTRO bagus. Pokoknya jangan jebol 2.400. Kenapa? Kalau ini ya saya analisa Bapak Ibu. Simple analisanya. Cuman memang kita nih trader kadang keganggu psikologis. Sebenarnya udah kelihatan kuncinya. Ini kan PTRO itu sideways. Range sideways-nya tuh 2000 berapa? 2300 2400 ini sideways dan sudah tembus. Kalau dia jebol lagi 2400 ya udah gagal. Simple ya, cut loss. Mungkin 3%. Ya harus rebound lah besok. Hari ini harus rebound ya. Jebol 2400 udah menurut saya sih false break. Entah besok Senin ya rebound lagi ya itu di luar kendali menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau berharap takutnya jebol besoknya rebound, ya hold. Tapi kalau terus turun Bapak Ibu seperti apa responnya? Itu aja ya. Kalau mau bagus harus rebound hari ini. Rebound tipis nggak masalah. Yang penting bertahan. Kalaupun koreksi sebenarnya nggak masalah. Asal jangan jebol 2.400. Target kenaikannya di Mei Cup berapa? Kalau jalan 2.800. Targetkan 2.800 minimal ya. Untuk PTRO kita lihat. Lanjut TEPIA yang ditutup di harga 7.700 terkoreksi 3,4%. Asing net sell. Wah luar biasa nih asing beli jual 30 miliar. Kalau di broker semuanya TEPIA di distribusi. TEPIA wajar. Ya dekat-dekat 8.000 koreksi wajar. Entry di berapa? 7.400 7.550. Jebol 7.400 buang. Ini kan sudah kelihatan pola imported LL shoulder. Jadi kalau memang mau aman dia harusnya membentuk pola continuous pattern minimal sideways. Jadi harus bertahan di atas 7.400 untuk TEPIA. Ingat aja itu. Harga beli 7.500 7.550 sampai 7.400. Jebol 7.400 hot dulu aja. Ya, disclaimer kalau mau hot silakan karena bulan Juni kalau nggak salah Cedia anak usaha TEPIA itu mau IPO. Secara teknikal memang bagus ini sideways-nya, tapi catatan jangan jebol 7.400. Tren jangka pendek. Saham selanjutnya Raja yang ditutup di harga 1.875 terkoreksi 2,08%. Asing net sell. Kalau di broker resminya Raja di distribusi. Raja oke lah. Yang penting jangan jebol berapa? 1.800 1.790 jebol itu udah. Memang agak jauh ya.
Ya tergantung Bapak Ibu. Kalau saya lebih wait and see. Tapi secara teknikal bisa rebound. Menurut saya bisa rebound. Apalagi kalau dia bisa tembus 1900 hari ini. Ya ini kan karena Bapak Ibu lihat dia sideways. Dan bisa membentuk pola cup and handle. Nah yang seperti ini bisa beli buy on breakout. Kalau dia tutup hari ini di atas 1900 itu menarik untuk buy on breakout disclaimer. Atau buy on support dekat-dekat 1800-1780. Ya, tergantung Bapak Ibu bagaimana strategi. Boleh beli harga sekarang nggak? Ya silahkan. Yang penting sudah tahu ya. Menurut saya disclaimer lagi di bawah 1790-1800 lemah raja. Kalau mau bagus hari ini harus rebound atau ya kalaupun hari ini nggak bisa rebound minggu depan kalau buy on breakout lebih menarik. Kalau dia tembus 1900 raja. Saham terakhir Ratu yang ditutup di harga 5075 terkoreksi 1,93%. Asing net sell. Kalau di bawah semuanya Ratu di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Ratu kalau melihat supportnya 4800. Kenapa? Kita pakai kalau saya ya biasanya ya memang 5000 level psikologis. Tapi kita lihat sideways-nya ini. Support yang harus dijaga harusnya 4800. Nah tergantung Bapak Ibu ya. Kalau mau pakai 5000 stop loss jebol 5000 silakan. Targetnya kalau jalan 5.500 di minggu depan. Yang penting minggu ini ya bertahan di atas 4.800. Mudah-mudahan ya. Kuncinya jangan jebol 4.800. Kalau mau beli mudah-mudahan dikasih koreksi hari ini yang 4.900, 4.800. Jebol 4.800 ya pertimbangkan stop loss. Itu aja kalau tertarik. Ratu. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.